Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto. Di video kali ini gue akan bahas salah satu DeFi yang cukup terkenal ya. Jadi DeFi ini itu cukup banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar beberapa video gue kemarin, yaitu adalah MDEX gitu loh. MDEX atau dengan kode tokennya itu adalah MDX ya. Jadi MDEX ini itu udah listing di Binance ya. Jadi udah listing di Binance dan harganya juga masih under value. Cuma kita lihat dulu kira-kira apa yang membuat si MDX ini itu berharga gitu loh, atau cocok diinvestasikan atau enggak. Kita cek aja langsung ya. Sebelum itu gue mau bilang dulu, untuk pembahasan MDX ini itu akan cukup panjang ya. Itu akan cukup panjang, mungkin bisa lebih panjang daripada video gue lainnya, jadi mungkin akan sedikit membosankan, namun gue berusaha menyampaikan informasi selengkap mungkin gitu loh. Jadi kalau kecepatan, gue ngomongin kecepatan, kalian bisa slowin ya di settingan YouTube. Kalian tinggal lambatin aja ya, atau kalian bisa skip-skip aja kalau menurut kalian itu nggak terlalu penting ya, bisa ke yang lainnya. Oke, paling kita mulai aja ya langsung ya. Jadi MDX ini ya, kalau kalian lihat MDX ini itu adalah sebuah protokol perdagangan terdesentralisasi atau decentralized exchange ya. Dia ini baru diluncurkan pada Januari 2021 ya. Namun si MDX ini itu sudah menyusul popularitasnya si Uniswap maupun SushiSwap di jaringan Ethereum, dan juga dia sudah sempat menyusul popularitasnya si PancakeSwap di jaringan Binance Smart Chain ya. Lalu pada Maret 2021 MDX ini itu pernah mencapai peringkat satu decentralized exchange di CoinMarketCap ya. Di sini kita bisa baca ya, di CoinMarketCap kita bisa baca tentang MDX. Jadi MDX adalah sebuah protokol pertukaran terdesentralisasi pembuatan pasar otomatis atau AMM, atau Automatic Market Maker, yang beroperasi pada konsep kumpulan dana, berbagi beberapa kesamaan dengan decentralized exchange standar, tetapi membedakan dirinya dari pesaingnya dengan menggunakan model rantai ganda yang dimodelkan pada jaringan Ethereum dan Huobi Ecological Chain atau HECO. Jadi MDEX ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi HECO yang sangat rendah dan likuiditas yang dalam dari ekosistemnya si Ethereum. Jadi sebagai platform perdagangan yang dibangun di atas HECO, MDEX ini mengalahkan Uniswap dalam hal biaya dan kecepatan. Jadi perkiraan biayanya untuk pertukaran token atau exchange atau swap di MDEX itu sekitar 0,001 dolar aja untuk setiap transaksi perdagangannya. Lalu selain itu, kecepatan transaksi pada decentralized exchange yang dihosting di Heco Chain itu dapat mencapai finalitasnya itu hanya dalam waktu 3 detik aja per transaksi. Nah, pada saat penulisan ini, atau jadi ditulis di CoinMarketCap ini ya, MDEX itu mendominasi volume perdagangan pasar DEX atau Decentralized Exchange, menguasai sekitar 38 sampai 40% dari total pangsa pasar dengan volume 24 jam hampir 1,7 miliar. Jadi dia ini sempat dua kali lipatnya dari Uniswap. Ya, jadi MDEX ini cukup tinggi. Nah, lalu kita cek lalu apa sih yang bikin MDEX ini itu unik gitu loh. Jadi MDX ini memiliki keunikan karena dia karena yang kita tahu ya, sebagian besar proyek DeFi itu yang hidup atau yang dibuat di jaringannya Ethereum atau ERC20 itu kan biaya gasnya sangat mahal ya, dan kecepatan transaksinya itu lambat gitu loh. Ya, kita tahu sendiri untuk sekali transaksi di jaringannya Ethereum itu bisa mencapai paling tinggi itu sekitar 30 dolar per transaksi gitu loh. Nah, MDEX ini itu hadir menggunakan Heiko Chain ya untuk mengalahkan atau menyelesaikan masalah Ethereum tersebut, yaitu sebagai decentralized exchange yang jauh lebih cepat dan biayanya lebih rendah daripada decentralized exchange di jaringannya Ethereum. Jadi sebagian besar protokol yang baru ini dikembangkan saat mempertimbangkan faktor skalabilitas dalam pilihan jaringan blockchain. Seperti itu ya. Nah, Uniswap ini kan dia memiliki kenapa Uniswap itu awalnya bisa mahal? Karena dia itu punya keuntungan eh, karena dia itu penggerak awal gitu loh. Jadi dia itu bisa dibilang kayak decentralized exchange terbaru ya, terbaru yang pertama yang dikenalkan ke dunia waktu itu ya. Jadi dia waktu itu cukup baru. Ketika dia pertama kali keluar, sebenarnya Uniswap itu masih murah untuk fee-nya dan kecepatan itu juga cepat. Cuma karena penggunanya udah bertambah terus bertambah, maka fee-nya pun juga naik dan kecepatan itu menurun seperti itu.
Jadi sementara si Huobi ini ya, kita tahu jaringan Huobi itu secara pelan-pelan ya, dia secara agresif memperluas jangkauan dengan tegas berniat untuk mengembangkan ekosistem Heko lebih lanjut. Oke? Nah, lalu bagaimana jaringan MDEX itu diamankan? Jadi Uniswap itu kan dibangun di atasnya Ethereum. Menggunakan Uniswap itu mempengaruhi ke biaya gas yang tinggi dan jaringan blockchain itu berbasis smart contract ya atau kontrak pintar. Jadi selama Ethereum 2.0 itu nggak berfungsi penuh, ya saat ini kan Ethereum 2.0 itu masih dibangun dan nggak bisa kita pakai untuk DeFi atau smart contract seperti itu ya. Jadi decentralized exchange yang berjalan di jaringan lain selain Ethereum seperti Binance Smart Chain pasti akan menyalip Uniswap dalam hal orientasi penggunaan keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Dan volume pasarnya setidaknya untuk sementara itu bisa lebih tinggi mengalahkan DeFi-DeFi di jaringannya Ethereum ya. Nah, lalu kita tahu mulai muncul solusi lapis kedua ya atau layer 2 gitu loh, seperti Optimism dan Polygon Matic ya. Kalau kalian tahu Polygon Matic ya itu kan bisa membantu memecahkan masalah skalabilitasnya di Uniswap maupun SushiSwap dalam waktu singkat ya. Kalian memang sudah banyak Matic itu aplikasi yang dibangun di jaringan Matic ya. Nah, Huobi ini dia masih bisa dikatakan bisa setara atau lebih murah daripada jaringan Matic tersebut gitu loh. Ya. Jadi sangat memungkinkan suatu saat di jaringan Huobi tersebut juga bisa dikembangkan dikembangkan terus-menerus untuk supaya lebih murah dan lebih cepat lagi kayak gitu. Sampai sini paham ya? Nah, Huobi ini pertukaran kripto yang berbasis di Seychelles ya. Seychelles itu yang didirikan di China dan terdaftar di Hong Kong. Adalah platform perdagangan terkemuka dengan jejak yang dalam di pasar Asia dan jutaan pengguna. Huobi secara resmi meluncurkan Heko Eco Chain pada Desember 2020, di mana platform baru dengan cepat melonjak popularitasnya itu berkat tingkat maksimum 500 transaksi per detik. Ya, kalau kita tahu Bitcoin itu hanya 6 transaksi per detik, Ethereum sekitar 15 sampai 27 transaksi per detik. Nah, Huobi ini, Heko ini itu 500 transaksi per detik. Waktu konfirmasi transaksi itu hanya 3 detik ya, sekitar transaksi 3 detik aja. Biaya gas itu dia hanya sangat rendah ya, yaitu sekitar 0,001 dolar ya. Jadi statistik ini ya dengan keunggulan Heko maupun Binance Smart Chain itu sudah mengalahkan DeFi-DeFi di jaringannya Ethereum. Kayak gitu ya. Lalu MDEX ini juga menawarkan inovasi dual mining ya. Jadi inovasi dual mining ini adalah kalau kalian tahu ada kasus transaksi yang dilakukan di MDEX itu hampir nggak perlu ada biaya gitu loh. Jadi kadang-kadang bakal menghasilkan biaya negatif karena penggunanya diberikan hadiah untuk perdagangan atau transaksi dan penambangan yang secara efektif membatalkan biaya transaksi di jaringan. Jadi laporan terbaru itu menyatakan bahwa MDEX ini telah membagikan hadiah penambangan transaksi sebanyak 280 juta dolar dan insentif penambangan likuiditas 200 juta dolar. Jadi ini maksudnya apa? Ini inovasi ini adalah setiap kita melakukan transaksi di MDEX itu kita secara nggak langsung itu kita berhak mendapatkan reward gitu loh. Ya, jadi ada sebuah reward insentif transaksi di mana reward ini akan menggantikan biaya transaksi kita. Jadi makanya kenapa ada beberapa orang kalau dia transaksi di MDEX ya itu dia nggak perlu membayar biaya gitu loh. Lalu MDEX ini untuk tokenomics deflasinya ya toko tokenomics MDEX ini itu mengikuti model pembelian kembali dan pembakaran atau buyback and burn yang mengurangi pasokan token MDEX yang beredar dari waktu ke waktu sehingga nilai dari token MDEX itu akan terus bertambah. Jadi model ini tuh menjaga nilai MDEX berkelanjutan dalam jangka panjang. Tokenomicsnya juga didukung lebih lanjut oleh model buyback and burn ya, atau pembelian kembali dan burn atau buyback and reward gitu loh. Jadi antara dua itu, yang selanjutnya memberi insentif kepada pemegang MDEX untuk menyimpan token ya.
Jadi kalau kalian ngehold token MDEX, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan reward gitu loh, karena melalui prosesnya sih pembelian kembali dan reward gitu loh, buyback and reward ya. Lalu selain imbal hasil, token MDEX juga dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam mekanisme tata kelola atau governance. Jadi salah satu decentralized exchange yang tumbuh paling cepat di pasar, pemegang dapat mengusulkan dan memberikan suara pada daftar token di pasar MDEX. Oke? Lalu kompatibilitas ya. Jadi kompatibilitas protokol MDEX ini membawa kemitraan proyek atau MDEX ini dirancang untuk user atau pengguna dan pengembang proyek karena menerapkan pembuat pasar otomatis atau AMM, Automatic Market Maker, yang memfasilitasi slippage yang rendah ya. Kalau kalian sering beli koin di PancakeSwap, kalian pasti kan nggak asing dengan slippage ya. Nah, MDEX ini dia slippage-nya itu rendah, lalu menjadikan proyeknya MDEX ini itu menarik untuk proyek DeFi. Jadi proyek berbasis Huobi atau Heko juga menikmati penerapan MDEX karena memfasilitasi ya perdagangan aset yang didukung di jaringan ini. Bahkan protokol DeFi berbasis Ethereum seperti Aave, Bol, Link, YFI juga telah memulai penambangan likuiditas di MDEX. Seperti itu ya. Jadi saat ini MDEX ini itu memiliki tokennya ya. MDEX ini token itu memiliki total supply di angka 1 miliar dengan sirkulasi supply saat ini di angka 454.399.770 MDX token. Ya, MDX token ini itu berfungsi sebagai apa? Yang pertama yang kayak tadi gue sebutin ya, kita bisa melakukan governance atau tata kelola, atau kita bisa memberikan proposal lalu melakukan voting untuk perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan di MDX. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan MDX token ini untuk melakukan staking. Entah itu staking pools maupun farm. Nanti kita lihat seperti apa ya. Lalu yang ketiga, kita bisa mendapatkan reward gitu loh, melalui shareholder. Jadi kalau kita ngehold MDX ini, kita bisa mendapatkan reward gitu. Lalu yang keempat, kita bisa membantu melakukan burning. Ya, jadi kalian pengen mengorbankan MDX kalian nih untuk supaya harga MDX token ini naik, kita bisa melakukan burning kayak gitu. Ya, saat ini MDX token itu ada di ranking 81 ya, dia di jaringan Heko ya. Namun sekarang kita juga bisa mengakses MDX ini melalui Binance Smart Chain. Jadi kalian bisa connect wallet ke Heko maupun Binance Smart Chain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di interface-nya, saat ini tuh MDX itu memiliki total value lock itu di angka 3.411 juta USDT ya. Ini total value lock atau total dana yang dikunci itu dibagi menjadi dua, yaitu dari yang Huobi atau Heko di jaringan Heko itu 1,8 miliar, sedangkan di Binance Smart Chain itu di angka 1,5 miliar. Untuk harganya itu saat ini satu token itu di 2,1 ya. Iya, $2,14 ya. Kalau di CoinMarketCap itu $2,15. Lalu MDX balance ini di 400 ya. Jadi reward pendingnya dari Heko ini itu di angka $282 juta. Total total MDX yang dibeli ya, yang dibeli untuk dilakukan burning itu di angka 58 juta dolar ya, yang udah di burn juga itu di jaringannya Heko dan Binance Smart Chain. Lalu di sini ada halving countdown. Ini halving countdown ini kayak ini loh. Apa ya? Kayak halvingnya Bitcoin gitu sih. Jadi ini agak susah ya. Jadi ini kayak waktu untuk halvingnya seperti kayak halvingnya Bitcoin, kurang lebih ya, kurang lebih. Lalu kalau kita lihat lagi di bawahnya itu ada boardroom, liquidity, nanti kita cek seperti apa. Lalu ada mining output ya, value dan MDX. Nah, lalu application skenario-nya itu adalah dia itu repurchase dan burn. Jadi transaksi fee yang kita lakukan di MDX itu fee-nya akan digunakan untuk melakukan pembelian token MDX kembali lalu dilakukan burn. Lalu di sini ada reward, kita bisa melakukan staking MDX untuk mendapatkan reward. Lalu ada DAO, yaitu community proposal dan voting. Lalu MDX ini tuh, nah kenapa menjadi perhatian? Karena MDX ini tuh selain udah besar ekosistemnya, dia ini juga sudah diaudit oleh perusahaan-perusahaan audit yang memang sudah terkenal gitu, yang terkemuka.
Yang pertama itu ada Certic ya. Udah jelas Certic itu saat ini menjadi auditor nomor satu di Smart Chain. Lalu ada Fireproof dan juga ada Slowmist. Nah, ini dua ini juga merupakan sudah auditor yang memang sudah terkenal dan memang sudah jelas kehebatannya gitu loh, profesionalitas mereka. Jadi MDX ini itu menggunakan agensi audit yang nggak sembarangan gitu loh. Lalu untuk partnernya sendiri, MDX ini cukup banyak ya. Tentunya Huobi ya, karena memang di awalnya dibuat di jaringan Huobi. Lalu Binance Smart Chain. Lalu dia ini di CoinMarketCap dan CoinGecko. Lalu di Bank juga udah ada. SafePol juga sudah bekerja sama dengan MDX ya. Jadi kalian bisa menggunakan SafePol kalian untuk mengakses semua fitur-fitur di MDX ya. Lalu ada Hyperpay, lalu Poly Network, lalu CoinWind, dan lain-lainnya seperti itu. Next kita lihat ke fitur yang pertama, yaitu di Swap. Nah, fitur Swap ini sih kurang lebih sama kayak Swap-nya di PancakeSwap dan lain-lainnya. Di sini cuma yang membedakan adalah setiap kita melakukan swap itu kita berkesempatan untuk mendapatkan reward gitu loh. Dimana reward itu bisa membayar biaya fee transaksi kita. Jadi makanya kenapa ketika kita melakukan swap di MDX ini, terkadang kita itu bisa membayar biaya fee lebih murah maupun hingga nggak perlu membayar fee sama sekali. Seperti itu. Oke? Di sini kurang lebih simple ya, tampilannya sama aja. Kita bisa input di sini koin-koin yang pengen kita tukarkan, lalu ini yang kita ingin tukar gitu loh. Ya, ada slip pledge, price impact, minimum receive, trade fee sama aja ya. Lalu next fitur keduanya adalah pools. Nah, di sini kita bisa membuat liquidity provider atau LP token. Jadi kalau kalian nanti pengen staking farm ya, itu kalian bisa buat LP-nya di sini kayak gitu. Jadi ini simple banget ya, sama aja. Contoh misalnya kalian pengen USDT MDX pairing-nya ya, itu bisa banget gitu. Jadi kan tinggal masukin ya, contoh kalian punya MDX-nya 10, maka akan muncul kira-kira berapa USDT yang dibutuhkan untuk membuat LP token dari MDX pairing USDT. Seperti itu. Kalau kalian udah buat, lalu kalian pengen pecahin, kalian pengen pisahin lagi untuk LP token ya, kalian tinggal ke liquidity aja di sini, lalu kalian tinggal break LP aja kayak gitu. Lalu fitur selanjutnya itu liquidity ya. Ada fitur liquidity. Jadi fitur liquidity ini sebenarnya sama aja kayak di farmsnya PancakeSwap. Jadi kalau kalian udah terbiasa di PancakeSwap, itu kalian pasti nggak asing dengan farms ya, staking farms. Jadi kita bisa staking farms di sini. Contoh, kita bisa pakai pairing itu Cow MDX LP token. Jadi kalian buat dulu LP token dari Cow dan MDX-nya ya. Lalu kita bisa lihat statusnya kayak daily outputnya. Daily outputnya itu 3 juta MDX yang dihasilkan. Sebulan itu dihasilkan 91 juta MDX ya. APR-nya itu 180%. Jadi kalian tinggal pencet stake kalau kalian pengen stake ya, kalian konekin wallet lalu kalian stake aja ya. Kayak gitu. Simple. Di sini ada banyak banget pilihannya, kalian bisa lihat sendiri dan kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan kalian untuk farming di LP-nya MDX seperti itu ya. Oke, lalu next ke trading. Nah, untuk ini lebih kayak kita melakukan trading ya. Cuma kita melakukan trading ini kita akan diberikan reward gitu loh dalam bentuk MDX token. Jadi kita bisa melakukan trading di sini ya. Contoh kayak pairingnya itu V pairing MDX contohnya ya. Jadi total rewardnya itu 689 MDX, total volume kita bisa lihat berapa ya. Jadi di sini ada volume kita dan reward kita berapa gitu loh. Jadi buat kalian yang suka trading tapi kalian pengen mendapatkan reward ya, ini cocok banget gitu loh. Jadi kalian bisa trading di sini lalu kalian mendapatkan reward yang lebih kayak gitu ya. Lalu next itu ada di MDX Boardroom. Ya, ini lebih kayak staking pools di PancakeSwap. Ya, kalau di PancakeSwap kan namanya pools. Kalau di sini itu adalah namanya Boardroom ya. Boardroom ini kita bisa staking pools single token. Ya, contoh di sini kita bisa staking MDX untuk mendapatkan token MDX. Jadi ini yang kita masukin dan ini yang akan kita dapat ya. Di sini kita bisa lihat APY-nya itu 399% ya, atau annual per year-nya itu 399 dan APR-nya atau annual per return-nya itu 138%. Dan ini itu auto compound ya.
karena dia udah masuknya tuh ke APY gitu loh. Jadi ini tuh udah auto compound, jadi kalian bisa staking MDX kalian di sini itu sebesar 399%. TVL yang saat ini masuk itu cukup besar, yaitu 476 juta dolar. Oke, di sini rata-rata MDX ya. Kalau yang lain itu udah 0% ya. Ini mungkin udah selesai. Gue nggak tahu kenapa dia 0%. Cuma ini kayaknya udah selesai ya. Jadi kayak kita bisa staking MDX untuk mendapatkan one token itu udah 0%. Artinya udah selesai gitu loh. Rewardnya itu udah nggak ada kayak gitu. Jadi saat ini untuk poolsnya itu yang bisa di staking adalah ada tiga, yaitu untuk mendapatkan MDX token, WHT token, dan MX token. Kayak gitu ya. Lalu fitur selanjutnya adalah MDX info. Jadi di sini ada charge ya. Di sini info untuk analisa gitu loh. Jadi kalian bisa menganalisa likuiditas dan juga volume transaksi di setiap tokennya. Oke. Nah, untuk fitur selanjutnya ya, fitur ke-8 ya. Jadi fiturnya cukup banyak. Ini fitur ke-8 yaitu adalah bridge atau jembatan. Jadi fitur bridge ini tuh lebih kayak fiturnya cross chain ya. Jadi kita bisa transaksi cross chain antar blockchain ya. Contoh kalian pengen beli koin di jaringannya ERC20 atau Ethereum dari jaringannya Binance Smart Chain atau BSC. Itu bisa kayak gitu. Kalian bisa connect wallet aja. Kalian connect wallet, kalian pilih cross chain ya yang sudah tersedia ya, lalu kalian pilih from dari wallet apa ke wallet apa gitu loh. Lalu kalian tinggal masukkan destination ya. Destination itu kayak destinasi lah, destinasi wallet yang pengen kalian kirim gitu loh. Contoh kalian kan connect wallet ini, berarti kalian pengen kirim dari wallet yang kalian connect ini ke wallet kalian yang lainnya ya. Jadi kalian bisa masukin addressnya di sini kayak gitu. Lalu kalian masukin jumlahnya, lalu kalian tinggal oke aja kayak gitu. Jadi simple ya untuk fungsi dari bridge ini atau jembatan ini gitu loh. Oke. Lalu next fitur selanjutnya itu adalah ini ya, ini burning black hole namanya. Jadi ini fitur burning black hole. Ini kayak semacam game gitu. Cuma ini gamenya simple. Kalian bisa mempertaruhkan MDX kalian ya. Di sini maksimal 100 MDX. Minimumnya itu 5 MDX. Jadi kalian mempertaruhkan MDX kalian itu untuk di burn, lalu kalian akan berkesempatan mendapatkan reward gitu loh. Jadi di sini kalian bisa lihat rewardnya ya, ada Saturn Award itu di 30.000 dolar USDT. Sorry. Jadi lalu Pluto Award itu rewardnya itu di 270.000 USDT. Ini total ya, total reward ya. Lalu Jupiter Award yaitu 34.000 MDX. Nah, yang Jupiter ini itu akan terus berubah tergantung seberapa banyak orang yang mempertaruhkan MDX dia. Jadi dia kayak mirip sistem kayak lottery ya, mirip-mirip lottery gitu karena dia random ya, karena judi gitu loh. Jadi di sini kita bisa kontribusinya itu setiap ada orang yang mempertaruhkan NDX, kontribusinya itu akan terus nambah gitu loh. Kontribusinya itu nambah. Di sini ada countdownnya itu waktu ketika ditutup gitu ya. Jadi waktu sampai event itu ditutup dan nanti akan diumumkan pemenangnya kayak gitu. Jadi sini kalian bisa baca winning rule ya. Jadi ini dia sistem reward itu ada tiga ya yang tadi gue jelasin. Oke. Next ya, ini fitur selanjutnya itu IMO. Ya, IMO itu initial market offering kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi. Jadi di sini contoh kayak CoinWin itu bakal launch di IMO. Jadi kita bisa lihat total partisipannya itu fundnya berapa, total dana yang dimasukin, total address yang mengikuti atau berpartisipasi di IMO itu ada di 8.800 ya, dan akan terus bertambah kalau ada orang yang ikut berpartisipasi gitu loh. Jadi ini tuh kayak kita membeli kayak launchpadnya Binance ya. Jadi kurang lebih kayak launchpadnya Binance. Jadi kalau kalian nggak tahu itu, jadi kita bisa membeli koin baru dengan harga murah yang ketika pertama kali launching di exchange-nya dia kayak gitu loh. Jadi ada koin baru yang launching di sini di MDEX ini ya. Dia bisa menjual koin dia dengan harga yang murah gitu kayak kayak harga pre-sale gitu ya kurang lebih. Nah,
IMO ini kalian bisa dengan cara mengkonekkan wallet kalian ya. Kalian bisa pakai MetaMask, bisa pakai Met Wallet, Bitkeep, Token Pocket, lalu kalian pakai Heco atau Binance Smart Chain Network seperti itu. Kalau pakai SafePol gimana dan Trust Wallet gimana? Gue nggak tahu sih, belum pernah coba. Cuma kemungkinan bisa ya, harusnya ya, karena di sini kita bisa connect ke Binance Smart Chain, kayak gitu. Oke. Fiturnya sih itu aja sih yang gue sebutin semua ya, sama news. Paling di news ini itu ke Gitbook kita bisa lihat kayak update-update dia dan lain-lainnya gitu loh. Jadi fitur-fitur MDEX ini memang cukup banyak ya, dan memang untuk mengerti fitur-fitur MDEX ini itu cukup membutuhkan waktu. Jadi eh, buat yang nggak biasa untuk staking di DeFi mungkin akan sedikit bingung ya. Cuma menurut gua MDEX ini untuk user interface itu udah cukup baik ya, udah cukup bagus untuk pemula gitu loh, untuk melakukan staking. Dan dia juga kita bisa connect wallet di sini itu pakai Heco dan Binance Smart Chain. Jadi kalau gue saranin kalau kalian pengen staking di MDEX ini itu kalian pakai Heco atau enggak kalian pakai Binance Smart Chain aja supaya fee transaksi itu jauh lebih murah ya. Lalu untuk connect walletnya ini sebaiknya kalian pakainya itu di smartphone kalian ya. Kalian bisa connect menggunakan wallet kalian, contoh SafePol dan lain-lainnya, kalian connectnya dari situ aja. Kalau kalian pakai dari browser kayak ini, itu agak sedikit sulit ya. Gue udah coba itu agak sedikit ribet ya, karena sering gagal. Oke. Eh, untuk sosial medianya ya, kita sosial media dia itu saat ini itu followernya cukup banyak, 194.000 ya. Jadi ini memang sejalan dengan total value yang di lock di MDEX gitu loh. Untuk Telegram sendiri itu di 151.000 member ya, cukup banyak. Komunitasnya juga udah kuat ya. Banyak komunitas-komunitas yang baik di dalam Telegram dia maupun di luar sudah menggunakan aplikasi MDEX ini gitu loh ya. MDEX ini juga total value lock itu juga udah cukup besar ya, 3,4 miliar dolar ya. Itu walaupun baru setengah dari PancakeSwap ya. Jadi PancakeSwap itu saat ini tuh sekitar 7 7 miliar dolar. Namun ini cukup besar, ini udah termasuk besar ya. Jadi bisa bilang besar banget, dan dia ini udah aman karena diaudit oleh 3 auditor tinggi gitu loh yang berkelas, yang udah terkenal. Oke, jadi ini cukup bisa direkomendasikan sih ya kalau kalian pengen staking di MDEX gitu loh untuk jangka panjang. Saat ini harga MDEX itu di angka 2,15 dolar per tokennya. Kalau kita grafiknya ini, dia ini sideways ya. Jadi dia ini sideways. Cuma kemarin market crash pun penurunan dia itu nggak tajam gitu loh. Jadi nggak banyak yang memperhatikan. Biasanya kalau market crash itu penurunan itu akan tajam sekali. Cuma untuk MDEX ini kasusnya, dia ini ketika market crash itu dia turunnya itu nggak tajam gitu loh ya. Berbeda, cuma saat ini tuh all time high dia itu udah lama banget dia nggak mencapai ATH baru ya. Jadi itu di ATH baru itu ketika di Februari 22 Februari itu dia all time high itu 9,3 dolar per satu MDX-nya ya. Jadi untuk mencapai all time high dia ini lagi ya sekitar 9 dolar atau 10 dolar ya, volume transaksi dia ini itu masih sangat kecil, yaitu hanya di 69 juta dolar ya. Kalau dia mau balik nyusul lagi berarti volume transaksi dia itu harus kurang lebih di angka 394 juta dolar. Oke ya. Jadi menurut kalian gimana nih, menurut teman-teman? Apakah MDX ini tuh layak diinvestasikan atau enggak untuk jangka panjang maupun jangka pendek? Ya, kalau menurut kalian bagus, silakan tulis di komentar. Kalau menurut kalian jelek juga silakan tulis di komentar gitu loh. Kasih tahu alasan kalian kenapa kalian investasi di MDX gitu. Oke, paling sampai sini aja ya videonya ya. Nggak ada yang banyak, nggak sudah cukup banyak yang gue jelasin ya untuk fungsi-fungsinya dan fundamentalnya apa, tujuannya apa, dia itu dibangun di jaringannya apa juga udah gue jelasin, auditnya juga udah seperti apa. Jadi paling sampai sini aja videonya ya. Kita ketemu lagi di next video. Oke, sampai jumpa. Bye bye.